Begini, saya mau memastikan tahun ini, tahun 2020 ini, semua masyarakat, catatan ya, semua masyarakat yang sudah masuk dalam basis data terpadu, mereka mendapatkan hak mereka bantuan non tunai sebesar Rp150.000 per bulan. Bisa dibandingkan yang dulu. Dulu pada saat saya belum menjadi wali kota, memang mereka mendapat rastra, istilahnya raskin waktu itu dengan 15 kilo beras, dan itu aturan pemerintah 15 kilo, bukan kita yang ngarang sendiri 15 kilo. Kemudian pemerintah sendiri yang menurunkan menjadi 10 kilo. Jadi bukan pemerintah kami yang menurunkan jadi 10 kilo, tapi itu pemerintah pusat yang memutuskan untuk menurunkan dari 15 kilo menjadi 10 kilo. Lebih parahnya lagi, pemerintah kota pada saat itu memotong atau tidak mengajukan permintaan yang memadai ke pemerintah pusat. Bayangkan waktu itu pemerintah hanya mengajukan setengah saja dari jumlah orang yang harusnya mendapatkan bantuan pemerintah pusat. Pemerintah harusnya waktu itu membantu sekitar 3.000 KPM khusus dengan dana APBD kota. Tapi ternyata yang diajukan tidak capai seperti yang itu. Nah, untuk tahun depan ini, tahun 2020, kita memastikan semua orang yang sudah ada dalam basis data terpadu harus mendapatkan haknya, harus mendapat bantuan non tunai sebanyak nilai Rp150.000 atau setara lebih dari hampir 20 kilogram beras kemungkinan. Kalau kita hitung 9.000, 8.000 kan bisa 20 kilo ya, hampir 20 kilo lah. Tapi juga nanti mungkin ada juga telur, ada minyak goreng dan yang lain-lain. Itu semua tahun depan ini semua orang yang ada di Kota Kupang yang namanya masuk dalam basis data terpadu menghak itu. Kami sudah anggarkan lebih besar dari biasanya. Biasanya hanya 2-3 miliar kita anggaran, tahun ini kita anggaran 17 miliar rupiah untuk membantu saudara-saudara kita itu. Di samping itu sudah barang tentu kita juga akan menyediakan untuk masyarakat beberapa kebutuhan masyarakat seperti rumah, kemudian juga ada baju seragam, ada buku tulis, ada tas sekolah yang jumlahnya masing-masing itu rata-rata sampai 60.000 orang. Itu program-program spektakuler yang kita kerjakan di tahun 2020 ini. Jadi tahun 2020 ini kami tidak lagi membangun taman itu dibangun pemerintah pusat, tetapi semua uang itu kita berikan untuk masyarakat kita, khususnya orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang miskin, orang-orang yang memang harus membutuhkan bantuan pemerintah. Kalau saya ulangi lagi, ada bantuan rumah, ya, bantuan rumah, ada bedah rumah dari Jakarta itu sekitar 146 rumah, ada dari pemerintah Kota Kupang 500 rumah, ya. Kemudian juga ada bantuan beasiswa 3.000 orang untuk biaya kacamata 30.000 kacamata, bantuan untuk nelayan itu ada, bantuan untuk toko-toko agama, bantuan untuk gereja, bantuan untuk masjid dan toko pura dan sebagainya. Itu semua bantuan-bantuan spektakuler yang disiapkan. Ini semua tidak mungkin kita kerjakan. Ini semua tidak mungkin kita kerjakan kalau tidak ada efisiensi yang luar biasa di pemerintah Kota Kupang, dengan memastikan bahwa tidak ada penggunaan dana yang inefisien. Misalnya monitoring yang tidak perlu, ya, keliling-keliling di Mabes, Mangga Besar itu udah dikurangi, ya. Monitoring, seminar-seminar monitoring kita sudah kurangi. Perjalanan dinas kita kurangi, termasuk perjalanan dinas wali kota dan wakil wali kota. Itu juga kita banyak habisin. Kemudian perjalanan dinas daripada ASN. Terus yang paling banyak juga adalah bensin. Itu semua yang dibuat efisiensi untuk memastikan saudara-saudara kita yang tidak beruntung ini mendapatkan haknya dia. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat Kota Kupang.